dan takkan ku takut asal kau di dekatku. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dengan tema kita seorang tokoh namanya adalah Yudas Iskariot. Banyak orang tua Bapak Ibu ketika diberikan sebuah usulan, "Boyo, anakmu dikei jenenge Yudas." Bagaimana tanggapan panjenengan Bapak Ibu? Apakah panjenengan mau ketika panjenengan punya anak saat itu ataupun punya mantu saat itu yang punya anak, jenengan merekomendasikan Yudas? Bagaimana tanggapan panjenengan? Pasti banyak orang Kristen, walah Pak, mosok gono nama yang lain, kenapa harus Yudas? Karena Yudas itu identik dengan seorang pengkhianat, identik dengan seorang yang bermuka dua dan mengkhianati Allah. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu arti Yudas, hari ini kita akan belajar untuk melihat Yudas dalam sisi yang lain begitu ya. Karena biasanya Yudas yang kita kenal itu Yudas yang di sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar Yudas yang di kalau kita sudah CD begitu ya. Jadi Yudas itu Bapak Ibu sebenarnya adalah orang yang baik. Nanti kita akan masuk lebih dalam kenapa dia menjadi orang yang tidak baik. Nama Yudas itu Bapak Ibu adalah nama yang sungguh indah. Kenapa? Yudas itu adalah bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Ibraninya itu Yehuda. Apa artinya Yehuda? Yehuda itu adalah dia yang memuji, dia yang mengucap syukur, dia yang mengagungkan nama Allah. Indah kan? Yudas itu Yunaninya, Ibraninya itu Yehuda. Artinya dia yang memuji, dia yang mengucap syukur, dia yang mengagungkan nama Allah. Sungguh, Yudas itu namanya indah Bapak Ibu. Dan Iskariot itu diambil dari kota namanya Keriot gitu ya, jadi orang Keriot. Yudas Iskariot berarti adalah dia yang memuji, dia yang mengucap syukur, dan dia yang mengagungkan Allah yang berasal dari kota Keriot. Nama yang sangat indah. Nah masalahnya Bapak Ibu di sini akhirnya kita paham bagaimana nama yang indah ini cukup mengkagetkan 11 murid pada saat itu. Karena dengan nama yang indah ini, siapa sangka Bapak Ibu Yudas itu akan berkhianat. Kita mungkin karena sudah sering baca Alkitab, kita paham. Kita sering kali Paskah, Jumat Agung, ya kita paham kalau dia pengkhianat. Kita bisa mengatakan, oh itu kan kehendak Tuhan, oh itu kan takdir Tuhan. Tapi pada saat itu 11 murid Bapak Ibu dan banyak murid-murid Tuhan yang lain, ada 70.000, itu pasti semua kaget Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya Yudas Iskariot berkhianat? Karena karakternya bagus Bapak Ibu Yudas Iskariot itu. Orangnya pinter, namanya indah. Bapak Ibu bayangkan karirnya Yudas ya. Di dalam 12 murid Bapak Ibu ada orang itu pintar pembukuan. Namanya siapa? Matius. Matius ini kan kepalanya pemungut cukai. Jadi ada puluhan pemungut cukai, Matius itu kepalanya. Bagian yang mengorganisir pajak untuk Romawi. Dia itu pinter masalah pembukuan, dia pinter masalah keuangan. Tapi uniknya, kenapa 12 murid itu dan juga Kristus menyetujui yang jadi bendahara adalah siapa? Yudas Iskariot. Pasti ini orang pinter Bapak Ibu. Pasti orang ini pinter, potensinya ada. Makanya Yesus sampai percaya. Dan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 18 dikatakan bahwa aku yang pilih, aku yang tahu mana yang terbaik. Dan Yesus memilih Yudas Iskariot dan tidak ada yang membantah. Padahal di situ ada Matius, pintar masalah pembukuan, tapi nggak ada yang memprotes Bapak Ibu. Semuanya mengakui, oh iya Yudas yang paling baik untuk jadi bendahara. Akhirnya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Yudas itu adalah orang yang pinter, dan kalau memang karakternya itu pengkhianat sejak awal, atau mungkin sikapnya kurang ajar, mungkin saat itu tidak mungkin dipilih Bapak Ibu menjadi 12 rasul. Karena murid Yesus itu ada banyak. Kita bisa baca dalam kitab bahwa ada banyak pemilihan murid, tapi Tuhan cuma ngambil 12. Dari ribuan murid Bapak Ibu, dia hanya mengambil 12. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot ini adalah orang yang kurang ajar, nggak sopan, nggak mungkin Tuhan pilih. Dan pasti 12 murid ini banyak berantemnya gitu ya dengan Yudas. Kalau dia sikapnya kurang ajar, rupanya baik-baik aja. Malah yang agak arogan itu malah Petrus.
Petrus mengumpulkan murid-murid lalu mencari siapa yang paling besar, siapa yang jadi pemimpin kelompok ini. Itu Petrus arogan. Tapi Yudas nggak ada masalah dengan murid yang lain. Artinya apa? Orang ini orang yang baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu muncullah sebuah kalimat gitu, sebuah kesimpulan. Makanya Pak Pendeta itu orang baik, Yudas itu. Makanya juru selamat itu ada dua. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus dan juga Yudas Iskariot. Itu ngawur, Bapak Ibu. Itu ngawur. Masalahnya Pak Pendeta, kalau misalnya tidak ada Yudas Iskariot, Tuhan Yesus tidak mungkin disalib. Kalau Tuhan tidak mungkin disalib, berarti tidak ada keselamatan. Itu sesat, Bapak Ibu. Ingatlah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau bukan Yudas Iskariot, kalau mungkin Yudas Iskariot tidak berkhianat, Tuhan punya banyak cara. Jadi jangan dikerdilkan pemikiran kita bahwa satu-satunya solusi itu harus dengan Yudas Iskariot. Tidak, Tuhan bisa pakai segala hal. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa Yudas ini sampai berkhianat, Bapak Ibu? Padahal dia tidak ada masalah dengan para rasul, sikapnya sopan, malahnya arogan itu Petrus. Dia punya potensi menjadi bendahara yang mengalahkan Matius, dan 3 tahun loyal mengikut Kristus. Awal mula Yudas Iskariot berkhianat, Bapak Ibu, itu ada di dalam Markus 14 ayat 1-10. Nanti panjenengan baca di rumah, di mana ada seorang wanita yang namanya Maria yang berasal dari Magdala. Jadi Maria dari Magdala itu yang sering kita sebut sebagai Maria Magdalena. Kota Magdala itu adalah kota pusatnya orang itu berhenti kalau berkendara. Jadi pusatnya untuk beristirahat, kayak Madiun, Bapak Ibu. Jadi jalur utamanya semua terminal dan transportasi, istirahatnya itu ya di Magdala itu. Otomatis di Magdala itu ya banyak orang yang jual minuman keras, karaoke, hiburan malam. Tetapi Maria ini bukan wanita malam, dia hanya penjual minuman yang membantu, maksudnya waitress begitu ya. Nah, Maria dari Magdala inilah tiba-tiba menjadi sebuah awal mula Yudas untuk berkhianat. Dengan bagaimana caranya? Maria saat itu membeli minyak narwastu yang begitu mahal. Lalu minyak narwastu itu dituangkan ke kaki Yesus, lalu dibersihkan oleh rambutnya. Wah, luar biasa, Bapak. Narwastu mahal banget, Bapak Ibu. Mahal betul. Sampai akhirnya Yudas berdiri. Namanya seorang bendara, Bapak Ibu. Orang bendara pinter, sangat profesional kalau mikir, pastilah dia berdiri. Banyak orang protes, tapi Yudas yang paling berani. Karena seorang bendara. Lebih baik uang segitu 300 dinar seperti itu jangan kamu belikan narwastu, mending kamu belikan kepada janda-janda. Ingat, pada zaman itu janda-janda itu pasti nggak punya uang, Bapak, karena kehilangan seorang suami. Harusnya kamu belikan janda-janda, fakir miskin, atau anak-anak yang terlantar. Lihat, bahkan di ayat tadi aja dikatakan mungkin dia pergi, Yudas, ketika Yesus mencelupkan roti lalu memberikan pada Yudas. Yudas kan pergi, dikira murid-murid memberi makan orang-orang miskin. Jadi Yudas itu punya hati, Bapak Ibu, yang sosialnya besar. Dari hal itu saja kita tahu Yudas itu sangat memerhati janda, orang nggak punya, fakir miskin, sosialnya besar. Tapi ketika dia emosi begitu, Bapak Ibu, apa jawaban Kristus? Sudahlah, nggak apa-apa, biarkanlah. Kapan lagi toh seorang manusia itu dibeginikan? Oh, bentar lagi kan disalib. Marah, Bapak Ibu. Setelah marah, barulah dia menjual Kristus di hadapan imam dengan harga berapa? 30 keping perak. Ketika kita sekolah minggu, kita selalu mendengar sebuah, wah, ini cerita pengkhianatan Yudas itu karena Yudas itu mata duitan. Makanya di kisah para rasul itu juga dikatakan Yudas itu suka ngambil kas bendara 12 murid. Makanya dia mata duitan, akhirnya dia menjual Kristus. Apakah benar karena duit? Bapak Ibu, 30 keping perak, kalau kita pakai ukuran rumus tetra dirham pada abad 14-15 Masehi, ukuran 30 keping perak itu sama dengan kalau dikurskan sekarang itu 280.000. Ada lagi penafsir berikutnya, 1 keping perak sama dengan 1 dirham. Artinya 1 dirham itu ya 1 upah pekerja pada saat itu.
Artinya kalau 30 keping perak cuma apa? Cuma gaji seorang buruh selama satu bulan. Anggaplah satu hari 100, satu bulan 3 juta. Masa Kristus ditukar dengan uang 3 juta? Nggak mungkin, terlalu kecil Bapak Ibu. Jadi bukan masalah uang sebenarnya, tetapi kita tahu betul bahwa Yudas itu ketika menjadi murid dan Kristus datang, pada masa itu Bapak Ibu sedang terjadi pergerakan orang Zelot. Pergerakan orang Zelot itu tugasnya adalah bagaimana bangsa Israel saat itu bisa merdeka dari jajahan dari bangsa Roma. Nah, orang-orang militannya yang ingin perang itu namanya Zelot, orang-orang pemberontak itu, yang siap perang. Padahal Israel itu yang dipimpin oleh imam-imam sudah hormat sama Roma. Akhirnya Roma, karena kamu hormat sama aku, tak kasih kebijakan khusus. Kamu boleh milih rajamu sendiri, kamu boleh milih budayamu sendiri, aku nggak campur aduk wis. Tapi yang penting kirim pajak ke aku. Nah, tapi kalau orang Zelot nggak bisa. Kalau Zelot itu, saya harus merdeka, mari kita perang. Itu Zelot, itu sisi ekstrimnya orang Israel Bapak Ibu. Nah, pergerakan orang Zelot cukup besar pada masa itu. Nah, Yudas Iskariot adalah tokoh penting dalam perjuangan orang-orang Zelot. Nah, dari sini kita mulai masuk nih Bapak Ibu. Ketika Yudas dipilih Bapak Ibu, selama 3 tahun dia melihat Kristus, dia melihat betul ini orang punya kuasa, punya mujizat, punya kuasa, dan pengikutnya banyak. Untuk yang jadi murid yang diutus keluar 70.000 dalam kitab Matius. Itu yang mau jadi murid, hanya jadi pengikut aja 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, dan masih banyak lagi. Yudas berpikir, Zelot butuh tokoh yang menyatukan bangsa Israel untuk memerangi Roma. Dan Yudas berpikir bahwa Yesuslah yang paling cocok untuk memimpin pergerakan orang Zelot. Disitulah akhirnya Yudas mulai berpikir. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yudas pengen ngajaknya perang, Yesus pengen jadi raja, malah Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu, doakanlah orang yang menyakitimu. Ketika kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Biarkanlah pembalasan itu menjadi hak Tuhan. Emosi Yudas Bapak Ibu. Tapi sakit hatinya sudah mulai besar ketika Yesus sudah mulai mengkritik Yudas. Ketika Yudas bilang ngomong, harusnya uang segitu nggak perlu dibuat. Ini bukan pemujaan, ini namanya pemborosan. Harusnya kasih ke orang lain. Dan Yesus membela Maria, dia mulai ngerogot, meledak bomnya. Akhirnya dia berpikir pada saat itu, kalau Yesus tidak mau menjadi tokoh orang Zelot, saya yang paksa. Bagaimana cara memaksanya? Saya tahu kok, 3 tahun saya bersama dengan Kristus, dia punya kuasa yang besar. Caranya adalah saya harus memaksa dengan saya mengumpulkan para imam dan bersekutu dengan mereka untuk menangkap Kristus. Ketika Yesus ditangkap, pikiran Yudas Bapak Ibu, Yesus akan mengeluarkan kekuatannya, kuasanya. Makanya ketika Petrus mau mengeluarkan pedang, ternyata Bapak Ibu Yesus mengatakan apa? Sarungkan pedangmu. Apa kau nggak kira aku tidak bisa memanggil prajurit tentara kerajaan Allah untuk membasmi mereka ini? Suruh disarungkan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Pikirannya Yudas Yesus itu bisa melawan, dipaksa untuk melawan, memberikan kuasanya yang besar, ternyata tidak terjadi. Yesus menyerahkan diri Bapak Ibu. Yudas akhirnya lah, kok koyong ini orang yang aku hormati, ini orang yang aku cintai, ini orang yang aku segani. Tapi apa yang terjadi? Aku menyerahkan dia untuk disalib di kayu mati. Dan apa yang terjadi? Nangis dia Bapak Ibu. Nangis dia. Dia begitu luka yang paling dalam. Rancangannya gagal total. Dampaknya adalah orang yang dicintai, yang dipuja, yang diikuti saat ini akan mati di kayu salib. Bagaimana cara menebusnya? Dia ambil tali di kayu mati, dia menggantungkan diri, dan darah ketika dia jatuh ke jurang karena talinya putus,
tanah tempat dia jatuh dikatakan sebagai tanah darah. Ya, kita mulai paham bagaimana Yudas Iskariot ini. Jadi munculnya sebuah pengkhianatan adalah ketika Yudas sudah berpikir punya kehendak lain daripada kehendak dari Allah. Yudas pengen Mesias itu adalah raja yang membebaskan bangsa Israel, bukan raja yang harus mati di kayu salib. Makanya Yudas memaksakan Yesus untuk bisa mengeluarkan kekuatannya. Tapi yang terjadi, Yesus menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu, untuk kita semua. Di sini kita belajar lewat tokoh Yudas. Suatu ketika kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya sebuah rancangan. Jangan paksa rancangan itu kepada Allah, karena kita harus percaya Tuhan punya rancangan yang berbeda dengan kita, dan rancangan itu penuh dengan damai sejahtera. Memang ketika kita mendengarkan ini, kita tanya, iya loh, rencana Tuhan itu paling oke lah. Tapi ingat Bapak Ibu, ada masanya kita akan masuk dalam sebuah perkataan, kok ngene sih Gus? Kok nggak selesai-selesai? Seharusnya kan Tuhan angkat pencobaan ini, tantangan ini, duri ini. Anakku koyok ngene iki lho, bojoku ngene iki, pekerjaanku seperti ini. Seringkali Bapak Ibu, apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rancang. Yudas juga begitu, dia marah loh. Gimana toh? Zelot sudah siap mati demi kamu Tuhan. Aku siap mati demi kamu Tuhan. Kamu punya kuasa. Kenapa kau nggak bebaskan Israel dari dari penjajahan Roma? Kenapa kau malah mati? Memiliki Yerusalem untuk menyerahkan dirimu. Sekali-sekali itu tidak terjadi Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Hei iblis, enyah kamu daripada aku. Tuhan, saya itu tiap minggu ke gereja loh Tuhan. Kalau saya persembahan itu nggak 1.000 2.000, setengah gaji saya itu untuk gereja. Waktu saya habis untuk gereja. Hati saya serahkan pada keluarga saya, walaupun saya dihina seperti ini, saya tetap melayani dia. Tapi kenapa Tuhan Engkau biarkan yang terjadi? Suatu saat Bapak Ibu, kita akan merasakan apa yang Yudas rasakan. Tapi satu hal di sini kita belajar, jangan khianati Tuhan. Tetap percaya bahwa masa depan kita penuh dengan harapan. Ada amin semuanya? Ya, suatu saat nanti kita akan tabrakan dengan Allah. Jangan jadi Yudas Iskariot. Jangan jual Kristus hanya karena lalu muncul sebuah pertanyaan, lalu kalau memang Yudas itu ditakdirkan, apakah Tuhan begitu jahatnya kok sampai Tuhan menakdirkan seorang manusia sampai seperti itu? Tidak Bapak Ibu, Tuhan tahu. Tuhan berusaha untuk menggagalkan rencananya Yudas. Makanya kita baca ayat tadi kan, Yesus memperingatkan Yudas. Jadi gaya pastoral Kristus sudah dilakukan ketika ayat kita baca. Suatu saat nanti ada dari antara kita menyerahkan aku. Murid-murid kan tanya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Ini loh, setelah aku mencelupkan roti ini, aku akan kasih roti ini pada seseorang. Nah, orang itu yang mengkhianatiku. Uniknya Bapak Ibu, setelah Yesus ngomong begitu, Tuhan Yesus ngomong begitu, Yesus celupkan rotinya ke gelasnya, lalu diberikan pada Yudas. Nggak ada murid-murid yang sadar. Yang sadar cuman Yudas. Coba nanti pulang baca lagi. Murid-murid berpikir, Yudas itu kok keluar ruangan, mungkin dia mau beli sesuatu untuk fakir miskin, kan gitu katanya. Padahal tidak. Ketika Yudas terima roti itu, marah dia. Kenapa? Karena rancangannya sudah diketahui oleh Tuhan. Ketika Tuhan kasih, laksanakan. Tuhan nyinggung begitu. Artinya apa? Aku tahu rencanamu. Aku tahu rencanamu. Mending kamu tuh berhenti. Tapi apa yang terjadi? Yudas Iskariot kesurupan. Artinya apa? Kesurupan dia emosi, marah. Karena Yesus sekali lagi tidak mendengarkan dia untuk jadi orang Zelot. Maka dia pergi gitu aja. Pengkhianatan Yudas terjadi Bapak Ibu karena ada pengaruh dari dalam dan luar. Luar itu adalah orang Zelot yang terus merorong dia untuk mencari seorang tokoh, dan dari dalam diri berpikir, kamu itu harus seperti apa yang aku pikirkan. Dan ada iblis di situ. Dikatakan Yudas kerasukan iblis. Ketika rancangan saya Bapak Ibu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, ingat iblis bisa merasuki kita
menabuh gendang. Dia akan menabuh gendang. Emang kamu anak Allah? Kalau kamu anak Allah, seharusnya kamu naik ke bait Allah, jatuhkan dirimu, kamu pasti selamat. Artinya apa? Kalau kamu sakit, kamu pasti sembuh. Kalau kamu anak Allah, seharusnya tuh saat ini tuh masalahmu tuh bebas. Kalau kamu anak Allah, harusnya anakmu baik-baik aja. Kalau kamu anak Allah, harusnya bapak ibumu itu baik-baik aja. Tapi apa yang terjadi? Tidak baik-baik saja kan keluargamu? Berarti ada yang salah dengan dirimu. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan seringkali berbeda dengan Tuhan, dan kita nggak mau menuruti rancangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, setan bisa tabuh gendang dan kerasukan terjadi. Dan apa yang terjadi? Kita akan mengkhianati Tuhan. Kita nggak akan mau lagi buka Alkitab, ke gereja, melayani Tuhan. Gak patek enak kukus, gak patek enak. Karena apa? Hatiku masih semrawut, otakku nggak bisa damai. Makanya banyak orang yang ngancam Tuhan. Saya mau ke gereja, kalau hati saya sudah plong. Bayangkan tuh, ngancam Tuhan. Neng nggak plong hatiku gak nang gereja, neng nggak plong hatiku nggak pelayanan. Ngancam Tuhan Bapak Ibu, luar biasa ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih, marilah kita belajar dari Yudas Iskariot. Ada suatu saat nanti hidup kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan izinkan. Kalau Tuhan sudah izinkan, setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa tantangan itu tidak akan melebihi batas iman kita. Percaya panjenengan? Percayalah. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, contohlah Simon Petrus. Ketika dia jatuh dalam dosa, orang kudus adalah orang yang bukan berarti dia nggak pernah berbuat dosa, tapi ketika dia berdosa, Petrus masuk ke ruang kosong, dia memukulkan kepalanya ke tembok. Itu sebagai bentuk budaya dulu ketika bertobat tuh gitu. Terus mengakui kesalahannya, Tuhan saya salah, ampuni saya. Pengampunan selalu terjadi bagi orang-orang yang mengakuinya. Ketika kita tahu kita salah, ketika kita tahu kita berdosa, mohon ampunlah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan menjawab, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dua hal kita belajar di sini. Apapun rancangan Allah yang terjadi, hadapi dengan iman dan kekuatan daripada Allah. Semuanya akan baik-baik saja. Tunjukkan iman kualitas kita dalam setiap tantangan yang Tuhan izinkan. Dan yang kedua adalah ketika dalam tantangan kita jatuh dalam dosa, seperti Yudas, contohlah Petrus, segera bertobat, segera akuilah kesalahan. Tuhan menyertai panjenengan semua. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.